Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau lihat satu tantangan yang sering banget muncul ya waktu perusahaan makin gede. Yaitu gimana caranya tim produk itu bisa efektif sharing, gitu, apa yang mereka pelajari. Ya, ini penting banget. Karena kalau komunikasinya macet, wah, keselarasan bisa buyar, inovasi juga jadi lambat kan? Sumber kita kali ini dari buku Inspired, kita fokus ke bab 62 nih. Oke. Misi kita mau gali satu teknik praktis dari sana, biar pembelajaran penting dari produk itu bisa nyebar ke seluruh penjuru organisasi Anda. Setuju. Ini sering jadi kayak blind spot gitu ya. Padahal dampaknya gede banget ke kemampuan perusahaan buat maju bareng secara solid. Komunikasi ini kayak sistem peredaran darah lah buat inovasi. Betul. Dan makin besar organisasinya, rasanya kok makin susah ya jaga aliran info antar tim produk ini. Kenapa sih mempertahankan pemahaman bersama ini krusial banget, apalagi pas skala nambah? Krusial banget. Gini, tanpa tahu apa yang works atau enggak di tim lain, kita bisa ya kejebak di silo masing-masing. Kerja sendiri-sendiri. Iya. Tim bisa aja nggak sadar ngulang eksperimen yang sama, atau ngulang kesalahan yang sama, atau malah, ya ampun, kehilangan kesempatan emas buat bangun di atas sukses tim lain. Wah, sayang banget ya. Iya, ini bukan cuma soal efisiensi loh, tapi juga soal moral tim, soal kecepatan belajar organisasi secara keseluruhan. Bayangin aja potensi yang hilang, kalau satu tim udah belajar sesuatu yang mahal, tapi pelajarannya nggak nyebar. Oke, ini menarik nih, karena kayaknya banyak perusahaan struggle soal ini ya. Nah, sumber kita, khususnya di bab 62 itu, kan nyorot satu pendekatan spesifik buat perusahaan yang lebih gede. Bisa kita bedah nggak gimana cara kerjanya? Tentu. Jadi teknik yang diangkat di sana itu intinya mendorong pimpinan produk, ya, sebutlah Head of Product atau CPO, buat routing. Rutin gimana tuh? Misalnya ya, tiap 1 atau 2 minggu sekali, luangin waktu sebentar aja, mungkin 15-30 menit lah. Di mana? Di forum besar, kayak pertemuan umum perusahaan atau all hands meeting gitu. Tujuannya buat sharing sorotan pembelajaran kunci dari proses product discovery. Product discovery ya, bukan cuma status development. Betul, proses eksplorasi sama validasi ide produk itu loh yang lagi dilakuin sama berbagai tim produk. Jadi ini bukan sekedar presentasi, fitur X udah 80% jadi gitu ya? Beda berarti. Fokusnya di mana dong? Beda banget. Fokusnya bukan di output, bukan kemajuan fitur, tapi di pembelajaran. Pembelajaran, oke. Apa sih hipotesis yang lagi dites tim? Hasil eksperimennya gimana? Yang berhasil apa? Yang gagal apa? Dan kenapa? Terus, yang lebih penting lagi, implikasinya apa? Dan rencana tim selanjutnya gimana berdasarkan temuan itu? Jadi lebih ke insight-nya ya? Iya, penekanannya di pembelajaran signifikan yang punya dampak strategis, bukan cuma update teknis atau eksperimen kecil-kecilan gitu. Nah, ini dia nih. Selain bikin info nyebar lebih efisien, dampak lainnya apa nih dari pendekatan ini? Mungkin ke level budaya perusahaan gitu. Wow, dampaknya bisa lumayan dalam loh. Pertama jelas ya, ini cara efisien biar semua orang, termasuk pimpinan lintas fungsi, jadi paham arah sama temuan terbaru produk. Oke, biar semua on the same page. Fokus ke eksperimen yang benar-benar ngasilin pembelajaran bermakna. Nggak asal coba-coba. Jadi lebih terarah ya? Iya. Ketiga, dan ini mungkin aspek kultural paling kuatnya nih. Ini memperkuat pemahaman kalau inovasi produk itu bukan proyek lurus aja, tapi siklus berkelanjutan. Siklus gitu ya? Iya, siklus. Coba, ukur, belajar, ulang lagi. Ini bantu banget nanemin yang namanya product mindset, fokus ke hasil buat pengguna dan bisnis, bukan cuma fitur ke seluruh organisasi. Bisa kasih contoh mungkin, biar lebih kebayang? Bisa. Misalnya gini, tim A lagi ngetes hipotesis soal alur onboarding baru. Ternyata mereka menemuin pengguna banyak berhenti di langkah ketiga. Bingung gitu. Oke. Nah, dengan sharing temuan ini secara luas di forum tadi, tim B yang kebetulan lagi ngerancang fitur yang nyambung ke onboarding bisa langsung belajar. Jadi mereka nggak perlu ngulang kesalahan yang sama. Persis. Mereka bisa hindari potensi masalah serupa. Ini bisa hemat waktu development berminggu-minggu loh. Kedengarannya bagus banget ya. Tapi ini kan juga nuntut keterbukaan soal kegagalan kan? Nggak semua budaya perusahaan nyaman loh ngomongin yang gagal di depan banyak orang. Itu bisa jadi tantangan sendiri. Nah, Ana nyentuh poin yang krusial banget. Justru kemampuan buat sharing pembelajaran dari kegagalan secara terbuka ini kuncinya. Justru itu ya? Iya,
Ini bukan soal nyari siapa yang salah, tapi soal belajar bareng. Waktu tim produk berani transparan soal proses mereka, apa yang dicoba, apa yang nggak berhasil, apa yang dipelajari, ini malah bangun kepercayaan. Kepercayaan dari siapa aja? Ya, dari internal tim sendiri, terus juga dari para stakeholders, kayak tim sales, marketing, support, atau pimpinan eksekutif. Kalau mereka lihat proses belajarnya transparan, mereka cenderung lebih percaya sama tim produk. Masuk akal. Dan akhirnya, mereka lebih mau ngasih otonomi yang dibutuhin tim buat benar-benar inovasi. Mereka jadi paham kalau inovasi itu ya perlu eksperimen dan nggak semuanya bakal langsung sukses. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin, komunikasi pembelajaran produk yang terstruktur, yang disengaja kayak contoh dari Inspired ini, itu bukan sekedar nice to have, apalagi kalau organisasi Anda makin gede. Betul. Ini mekanisme vital buat jaga keselarasan, buat memupuk budaya inovasi yang jalan terus dan mastiin seluruh perusahaan bisa belajar dan tumbuh bareng dari tiap langkah pengembangan produk. Iya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, di lingkungan kerja Anda sekarang, seberapa terbuka dan rutin sih sebenarnya pembelajaran dari proses product discovery itu di-sharing? Baiknya kabar baik maupun kabar buruknya ya. Betul. Apakah udah melintasi batas tim atau departemen? Nah, kalau Anda bisa ubah satu hal aja nih, buat memperlancar aliran pengetahuan produk ini, kira-kira apa ya langkah pertama yang bakal Anda ambil?